رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak yang baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita masih bisa duduk bersama dalam majlis yang sama, Majlis Al-Kautsar, Majlis Ta'lim Al-Kautsar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan ini bagian dari pengguguran dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tanya diri kita masing-masing ketika ditanya tentang iman, apakah kita tahu iman kita seperti apa, kadar iman kita seperti apa? Terkadang kan diantara kita ini ada yang merasa paling beriman, ada yang merasa padahal yang bisa tahu iman itu rasanya hati kita, perasaan kita, yang sudah pasti Allah tak maha tahu ya. Tapi ada orang yang sombong merasa paling beriman, udah bisa sholat di musola atau di masjid, udah bisa sedekah, paling beriman. Padahal ketika dihitung di yaumil hisab tidak ada itu semua. Makanya buat kita kadar iman itu kan menentukan hebat tidaknya seseorang dalam Islam. Makanya kalau kita bisa mengukur kadar iman kita seperti apa, makanya jangan heran ketika makin kita belajar beriman, makin merasakan iman, akan diuji keimanan itu. Makanya kalau di surat Al-Anbiya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka untuk mengatakan dirinya beriman padahal dia belum diuji oleh Allah? Walaqad fattannal ladzina min qablihim falyamanallahu alladzina shadaku wal ya'manal ladzina kadzibin. Itu ayat ketiganya. Sungguh Allah telah uji kaum-kaum sebelumnya untuk mengetahui mana yang paling benar, mana yang paling dusta. Jadi yang paling benar itu Allah yang maha tahu, sudah pasti. Jadi jangan pernah mengatakan diri kita beriman kalau belum diuji. Makanya ujian orang beriman itu banyak. Dalam satu riwayat dikatakan 5. Pertama, dengkinya orang beriman. Jadi jangan salah, kalau kita lagi sholat juga ada yang gak suka. Didengki, siapa yang dengki? Orang beriman sendiri. 5 itu dalam arti dia juga yakin Tuhannya sama Allah, Nabinya Nabi Muhammad. Tapi dengki ada, itu ujian. Kita sedekah ada yang dengki juga, dengan mengatakan sedekah kita pamer lah, sedekah kita riya lah. Orang haji, hajinya beginilah, begitu. Jadi didengki oleh sesama yang beriman. Terus didengki oleh yang beriman. Yang kedua adalah dibenci kaum munafikin. Kalau suatu saat kita ini dibenci oleh orang munafik, kenapa? Orang munafik terganggu sama orang beriman. Karena orang munafik itu paling hidupnya itu paling aman, pengen aman. Paling amannya apa? Dia tidak akan menegur orang salah karena ingin aman. Itu ciri munafik salah satunya ya. Bukan hanya yang 3 aja. Orang munafik itu ada orang salah diem. Karena apa? Takut. Takut dirinya tidak nyaman. Kalau orang beriman nggak begitu. Takut tidak nyaman dengan dosa yang dilihat. Makanya kalau orang beriman ketika melihat satu yang salah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kesalahan, hendaklah rubah dengan tangannya. Tangan itu misalkan kalau di lingkungan RT, kalau di musola atau masjid ketua DKM, kalau di satu tempat ada ustadz-ustadznya, lihat yang salah tegur. Pak ilmunya stati, Pak Belisani, kalau nggak dengan ucapannya. Tapi kalau misalkan kekuasaan nggak bisa, ucapan nggak bisa, yang terakhir Pak Bilkolbi, itu yang paling lemah. Jadi kalau kita ini dibuat lemah iman itu adalah kalau kita ada orang yang berbuat dosa, kita hanya sanggup berdoa, itu lemah maksudnya. Tingkatan iman yang paling lemah tuh hatinya aja, ya Allah jauhkan saya. Itu kalau kita punya mulut, tegurlah mulut itu. Jangan sampai kita masuk kategori orang munafik, summum bukmun umyun, bisu tuli buta. Bukan dalam arti sebenarnya itu ya, bisu tuli buta. Bisu untuk tidak bicara kebenaran, tuli untuk tidak mendengarkan kebenaran, buta untuk tidak mau melihat kebenaran. Itu pertama, dengkinya sesama beriman.
Yang kedua, dibenci orang munafik. Yang ketiga, disesatkan oleh hawa nafsu, oleh setan. Jadi setan itu kan senantiasa, kalau di surat Fatir itu ayat ke-6, innas syaitona lakum aduun fattakhidhu adua. Sebenarnya setan itu musuh buat kalian. Jadikanlah dia musuh, jangan jadi sahabat. Kita paham setan itu hobinya menyesatkan manusia. Berarti kalau ada kawan kita siapa saja ngajak sesat, makanya dia bagian dari setan itu. Karena pasukan setan itu ngajak manusia kepada neraka sa'ir, neraka api yang menyala-nyala. Itu di surat Fatir. Terus hawa nafsu yang senantiasa mengekang. Bagaimana kata-kata istri Umar bin Abdul Aziz yang diabadikan di surat Yusuf, wa ma ubairu nafsi inna nafsal amaratu binusu. Aku tidak bisa membebaskan hawa nafsuku, karena semuanya hawa nafsu mengajak orang berbuat sesat. Coba aja kalau kita udah marah, bisa timbul dendam, bisa timbul apa saja. Nah, itu semua bagian dari ujian orang beriman. Tapi jangan takut, kata Allah. Karena gini, jadi jangan takut jadi orang beriman. Aduh, ujiannya berat. Karena ketika ada sahabat ditanya, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, hadisnya hadis riwayat Tirmidzi sama Ibnu Majah, ayun nasi a'dhamul bala, siapa di antara manusia yang paling besar ujiannya? Kata Nabi, a'dhamul bala al-anbiya, yang paling besar ujiannya para nabi. Coba contoh dari zaman ujian besar, dari zaman Nabi Adam aja, ujiannya dari anaknya sendiri. Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh tuh? Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun hidupnya, yang beriman cuma 72. Beda dengan Rasulullah 23 tahun, tapi lihat ujiannya banyak, tiap hari dihina, dilecehkan. Itu Nabi ya. Nabi Ibrahim, ujiannya bapaknya sendiri ngajak beriman kepada Allah, bapaknya yang membuat berhala, Raja Namrud. Dan itu zaman Nabi Ibrahim. Nabi Musa, ujiannya Fir'aun banyak. Sampai Rasulullah, ujiannya pamannya sendiri. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abu Jahal bukan pamannya ya, tapi Abu Lahab pamannya sendiri. Artinya, inna a'domal jaza ma'adomil bala. Sesungguhnya pahala yang besar diberikan dengan ujian yang besar. Tapi sekali lagi, jangan nantang untuk diuji. Wah, saya ini hidup nyaman, nggak pernah diuji. Ujian kita bisa jadi dari istri kita, ujian kita dari anak kita, ujian dari ipar kita, ujian dari mertua, ujian dari menantu, ujian di kantor, di tempat kerja. Orang tuh sombong, saya ini hidup bahagia-bahagia aja, nggak ada diuji. Sekali diuji, kalau orang sombong begitu mati, nggak kuat iman. Makanya bagi kita ketika sedang belajar iman, ya, belajar untuk merasakan nikmatnya iman kan. Karena gini, jangan berarti ketika kita udah beriman nggak ada diuji. Orang beriman tuh justru ujiannya makin berat, makin berubah tiap hari. Tapi percayalah, yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali beban itu sanggup dia pikul. Jadi ujian itu ya pasti akan sanggup. Makanya ada kata-kata yang dasar. Jangan pernah minta ujian yang mudah. Jangan pernah minta masalah yang enteng. Tapi mintalah pundak yang kuat. Jadi masalah apapun kalau kita pundak yang kuat akan sanggup kita pikul. Apa? Karena untuk menunjukkan bahwa jangan sampai iman kita datar. Udah usia seperti ini kayaknya datar-datar aja. Ya udah tingkatkanlah. Sedekah biasanya hanya 5.000, naiklah. Sholat biasanya yang wajib-wajib saja, itu pun di rumah, tingkatkanlah. Itu makanya kata Nabi, Inna Allah idha ahabba kauman, Allah itu kalau menyukai satu kaum, ibtalahu. Allah kalau menyukai satu kaum, Allah akan menguji. Ini beri ujian. Jangan marah dengan ujian. Saya nyesel ya berteman sama ini, kok dulu keaman-aman aja hidup ini. Justru ketika Allah suka, ingin ngetes imannya, berubah enggak dengan ujian itu. Gara-gara ujian sedikit aja nggak mau jamaah. Saya pada udah sholat, udah puasa, kok hidup saya susah-susah aja. Padahal Allah sedang nguji dia. Padahal sholat berjamaahnya baru 3 hari. Udah sombong, udah merasa, saya udah sholat jamaah baru 3 hari sholat berjamaahnya. Itu pun belum lengkap. Jamaahnya baru maghrib isya. Udah sombong. Udah saya sudah sholat berjamaah ya.
oh saya ujiannya begini, tuh yang nggak sholat aja lihat hidupnya. Ukuran kita terkadang lihat materi orang. Padahal dalam hadis yang lain mengatakan Allah tuh bisa memberi makanan atau rezeki kepada orang kafir pun sekalian. Tapi ketika dikasih agama, yupaqih fiddin, paham dalam pemahaman agama, itu Allah makin suka. Kalau Allah suka, Allah akan pahamkan agamanya. Makanya orang beriman ketika dikasih agama akan terjaga mulutnya untuk berzikir. Ya, kalau mulut kita sumpah serapah, maaf ya, walaupun label kita kiai, ustadz atau apa saja, maaf ya kalau masih sumpah serapah. Jabatan tuh nggak penting, yang penting tuh perilaku. Kenapa? Karena Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti dalam Islam tuh bukan masalah kamu pandai bicara, bukan masalah berapa ayat kamu hafal, bukan masalah kamu berapa hadis kamu hafal, tapi apa yang kamu lakukan sehari-hari, perilaku. Nah, orang beriman itu diuji dengan perilaku. Bisa nggak ketika kita itu seperti itu, perilaku kita tetap baik? Ingatlah kata-kata Nabi, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang akhlaknya mulia dan hidupnya manfaat buat sesamanya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita menjadi sampah, bahkan menjadi benalu buat sesama kita, tapi jadilah kita lilin, walaupun terkadang hanya untuk menerangi orang lain, dirinya sendiri kan kebakar ya, lilin. Tapi kalau kita menerangi orang, insya Allah seperti lilin, seperti pelita. Itu saja. Sekali lagi, jangan pernah keluh kesah dengan ujian ya. Ketika ada ujian, hadapilah, karena kalau nggak dihadapi kita nggak naik pangkat di sekolah. Kalau nggak ada ujian kan nggak bakal naik kelas ya. Begitupun hidup ini kalau kita diuji, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Sehingga ketika ada ujian itu kita tetap sabar, tawakal, dan istiqomah. Jangan sampai gara-gara ujian, istiqomah kita rusak. Akhirnya surganya yang asal dekat jadi jauh. Rahmat yang asalnya mau merapat, akhirnya jadi malah berlari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang diridhoinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirukum ala kulli khati'atin minal kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.